Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Ramadan Intias dengan NIM 421221149. Saya berasal dari Mekatronika 7B Malam. Di sini saya akan menjelaskan praktikum C dari proses sekuensial, yaitu cara kerja otomatis berdasarkan kondisi tertentu. Jadi tujuannya itu ada mengimplementasikan kontrol sekuensial pada DCS. Yang kedua yaitu mampu menggunakan dan memahami cara kerja function block ST32, lalu lebih memahami proses sekuensial pada unit CO2 removal. Nah, ini merupakan flowchart sekuensialnya dari mulai start button, lalu valve A open, kemudian valve A close, valve B open. Nah, jadi di sini kita akan melakukan switch dulu. Yang pertama kita buka folder FCS switch dev. Nih pada praktikum 1. Nih di sini tadi saya sudah mengisikan, yaitu ada yang pertama yaitu start switch, kemudian yang kedua ada high switch, yang ketiga ada low switch, yang keempat ada valve A open, dan yang kelima ada valve B open. Kemudian setelah diisi data, buka file DR003 dan panggil function block ST16. Ini setelah itu dari DR003 Nah, nanti tuh buka file dari DR003, panggil ST16, lalu save. Ini nanti di sini ya, misalnya saya buka DR003, nanti di insert ada function block, kemudian nanti cari aja ST16, lalu ditaruh di sini. Kemudian dari sistem buka double klik file ST01 untuk file. Ini ada ST01. Nah, nanti tuh di sini tuh diisi sebenarnya. Isi seperti nah, nanti diisi di sini ada CO1 ada start switch, kemudian CO2 ada high switch, kemudian CO3 ada low switch dengan datanya on, lalu kombinasi start, high level, dan low level. Kemudian di A1 ada valve A open dan A2 ada valve B open. Kemudian jika sudah diisi nanti penuh ini condition signalnya diubah menjadi 32. Ini di sini nanti kita ubah. Pertama itu ini kan udah diisi, lalu jangan lupa di setting juga aturan kondisinya, ada aturan 1, 2, dan seterusnya, disesuaikan saja. Ada A1 dan A2. Nah, nanti dialog box-nya ada start. Ya, ini dipilih dari periode executing type atau T dan output only when condition change. C. Baru simpan ST01.
Nah, kemudian kita runningkan saja. Nah, jika sudah jalan, kita klik name, kita cari 01, lalu kita cari juga start switch. Nah, jika sudah dipanggil satu-satu, maka akan muncul faceplate dari operasi dan monitoringnya. Nah, di sini ada monitoring metode ke-1, yaitu ubah mode ST01 ke auto. Ini sudah kita ubah ya tadi. On-kan star switch dan on-kan high switch. Nah, di sini kita langsung saja ke menu, kita ke sistem sekuensial. Nah, di sini kita bisa mengaktifkan menjadi manual, menjadi auto. Kemudian kita lihat instruksinya, on-kan star switch, kemudian on-kan high switch. Oke, saya lanjut ya. Di sini kan kita
kita sudah mengaktifkan mode auto. Nih, lalu kita on-kan high switch dan kita on-kan start switch. Yang terjadi adalah yang high levelnya itu on, kemudian jika sistem sekuensial ini adalah kontrol yang bekerja berdasarkan urutan atau langkah. Menunggu kondisi terpenuhi, jika terpenuhi akan menjalankan aksi kemudian ke step selanjutnya. Kemudian di situ itu ada 3, ada tombol start, high, dan low. Ya kan? Nah, di sini tuh dia hanya memonitoring operasi aktif, yaitu di sini tadi high switch-nya dan start switch-nya on, maka high level-nya itu aktif ke PTS-nya. Kemudian kita lihat lagi step yang sedang dijalankan, monitoring window tuning, delete faceplate atau tuning. Kemudian fase kedua yaitu estimasi auto, start switch on, baru start switch-nya kan on, terus open high switch, open low switch. Nih, maka switch B low levelnya itu aktif. Jadi switch-nya ini mengaktifkan masing-masing dari levelnya. Oke. Oke, jadi sampai di situ tadi sekuensial. Kemudian kita lanjut ke interlock, praktikum interlock logic. Jadi tujuannya yaitu mendefinisikan fungsi interlock system, kemudian operasi dan monitoring terhadap fungsi control sequence, dan menerapkan dan mengoperasikan konsep interlock system pada distributed control system. Nah, tujuan dari sistem ini yaitu dalam keadaan operasi normal, level tangki dikontrol oleh valve A, kemudian melalui pengontrolan LC, pengaliran produk dipompa oleh pump B. Kemudian, selain pengontrol LC pada tangki tersebut dipasang 3 switch pendeteksi level, yaitu LSLLA, B, dan C. Ketiga switch tersebut berfungsi mendeteksi keadaan level pada saat alarm low. Aksi interlock sistem akan terjadi jika 2 dari 3 switch detektor level low. Operator logika yang digunakan adalah AND, OR, trigger on, tone, atau tone, set reset, RS dan R1, lalu ada reset. Kondisi terpenuhnya interlock yaitu level switch LSLA, B, atau A, C, atau B dan C aktif. Pump A itu dalam keadaan running, kemudian controller level C, LC,
dalam mode operasi auto. Aksi interlocknya yaitu switch mode controller LC ke manual, valve A ditutup atau full close, pump B di-off-kan dari mode running, dan pesan AN001 sebagai alarm sebagai message annunciator. Jika kondisi sudah tertangani, maka interlock system bisa di-reset dari push button reset. Nah, seperti yang tadi juga, mulailah sistem view dari FCS, lalu DR002, kemudian buka RS001 tadi, kemudian diganti namanya, lalu message-nya yaitu level tank low, kemudian fungsi logika interlocknya seperti tadi DR002, lalu pilih bloknya yang ISD, kemudian diisi ISD, lalu ada input logika yaitu input output, digital block, flip-flop, and or not, timer, on off, dan komparator. Seperti ini nanti tampilannya. Lalu aktifkan faceplate untuk LSLL, rest, dan pump B pada control group window. Nah, nanti dimasukin namanya yaitu tekan enter. Nah, nanti ada faceplate turning, itu nanti dipencet. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Oke, kita mulai dulu ya. Nah, kemudian kita akan melakukan praktikumnya mulai dari monitoring fungsi logika. Nah, pada window pesan sistem, tekan tombol masukkan nama, ketik LC, dan tekan enter. Sebenarnya sudah ada sih di sini. Kita tinggal menjalankannya saja. Yang pertama itu window faceplate LC muncul, ubah harga set point hingga atas limit alarm low, amati fenomena yang terjadi. Nah, di atas bawah itu kan 30. Jadi dari yang saya perhatikan yaitu tadi pada saat manual kita udah dirubah ke 30 tidak ada yang terjadi, padahal tadi sudah di kondisi yaitu low. Jika kita on-kan, apa yang terjadi? Maka switch akan aktif.
Sebenarnya pengertian dari interlock itu tadi pada saat kondisi normal itu tangki itu dikontrol oleh LC dan pompa itu harusnya menyala, pompa yang telah dikontrol. Nah, sedangkan kalau LC ini akan mengalut. Kemudian logikanya yaitu 2 dari 3 level low ini aktif, maka pump itu akan running. Jadi tadi di saat switch ini dalam kondisi off, maka tidak ada yang terjadi. Namun jika kita on-kan ini, maka dia akan mengunci dari masing-masing sistem. LA itu on, LB on, LC on, maka akan mengaktifkan dari pumpnya dan V level Nah, LC itu dipaksa manual, lalu valve A ditutup penuh, dan pump itu dimatikan. Alarm pun muncul level low flow jikalau sistem interlock aktif. Kemudian bedanya dari sequential dan interlock itu, kalau sequential itu fokus ke urutan proses dan berdasarkan step dan operasi normal, sedangkan interlock itu keselamatan dan berdasarkan kondisi bahaya dan proteksi darurat. Jadi kalau sequential itu urutan kerja otomatis, sedangkan interlock itu untuk pengaman sistem. Sekian dari saya, terima kasih.